Hari ini topik kita adalah membahas tentang Kaisang Pangarep dan bisnis-bisnisnya, teman-teman ya. Jadi ini di CNBC bisa dilihat ada berita tentang Kaisang, daftar 5 bisnis Kaisang yang bangkrut, ya, nggak laku di pasaran. Jadi dijabarkan di sini oleh CNBC bahwa Kaisang ini punya beberapa bisnis ya, selain jabatan dia sebagai ketua umum PSI sini, teman-teman. Bisnis pertama yang tidak berjalan adalah ternak kopi ternak. Adalah bisnis Kaisang yang dikembangkan bersama sang kakak sekaligus Wakil Presiden RI 2024 Gibran Rakabuming pada Mei 2019 ya. Jadi bisnis sudah dari 2019. Dua adalah gula, GOOLA. Gula adalah bisnis yang menjual produk minuman tradisional khas Indonesia seperti es doger yang dikemas lebih modern. Sebelumnya bisnis ini adalah milik Gibran yang diserahkan ke Kaisang. Jadi sebelumnya punya Gibran tapi diserahkan ke Kaisang nih. Namun berdasarkan pantauan CNBC, bisnis ini terlihat sudah tidak berjalan sebab unggahan terakhir gula di Instagram 7 November 2020. Bahkan tidak sedikit warganet yang bertanyakan keberadaan bisnis ini. Jadi gula ini bisnis keduanya yang tidak berjalan ya teman-teman. Menurut CNBC, ketiga adalah Siapmas. Masih dalam bidang kuliner, Kaisang juga membentuk merek Siapmas yang menghadirkan produk minuman dan makanan ringan seperti keripik dengan nama ngedrink dan kemripik di berbagai minimarket. Namun bisnis itu terlihat sudah tidak aktif. Selain unggahan terakhir di media sosial pada 3 Oktober 2020 lalu, sejumlah produk dari Siapmas juga sudah tidak terlihat di minimarket. Keempat adalah Madang. Pada 11 Desember 2017, Kaisang meluncurkan aplikasi Madang untuk menjembatani ibu-ibu yang jago masak dengan pembeli. Aplikasi ini pun diklaim berhasil membantu banyak ibu rumah tangga untuk mandiri secara finansial. Namun usaha yang bekerja sama dengan Universitas Dian Nuswantoro Semarang ini sudah tidak beroperasi. Ya. Kelima adalah bisnis Sang Javas, adalah merek clothing line dengan gambar kecebong dalam desain kaosnya. Saat pertama kali diluncurkan, merek ini berhasil menarik perhatian warganet pada saat itu. Namun bisnis terlihat sudah tidak berjalan sebab unggahan terakhir Instagram Sang Javas adalah 17 Oktober 2020. Ya, jadi teman-teman, ini ditayangkan di CNBC teman, adalah bisnis-bisnis milik Kaisang yang tidak berjalan ya. Apakah cuma itu saja? Tidak, teman-teman. Masih ada bisnis lain ya. Jadi bisnis lainnya ini saya ambil dari bisnis.com ya. Berjudul penjualan anjlok 40%, emiten udang Kaisang Pangarep cetak rugi US dollar 12,84 juta. 12,84 juta. Kira-kira berapa ini? Kurang lebih 160 miliar lah ini kerugian dia ya, kurang lebih di sini. Jadi dibilang di sini bahwa PMNP ini juga rugi teman-teman ya. Nah, apakah cuma ini aja? Tidak teman-teman ya. Masih ada lagi. Wow. Jadi ternyata Kaisang Pangarep belum lama ini ya. Kurang lebih sekitar 6 bulan yang lalu itu baru membuat bisnis baru membuka ya, bisnis yang bernama Rans Nusantara Hebat. Rans Nusantara Hebat ini adalah food court ya. Tapi kali ini Kaisang Pangarep nggak sendiri di sini. Dia juga berjoin dengan Raffi Nagita ya, Nagita dan Raffi, dan juga Michael Wijaya, pemilik BSD atau Sinarmas teman-teman ya. Rans Nusantara Hebat baru-baru ini sempat dikunjungi oleh Said Didu. Ia mengunjungi pusat kuliner yang terletak di kawasan BSD City, Kabupaten Tangerang. Momen kunjungannya ini pun ia bagikan lewat media sosial X pribadinya. Ia memperlihatkan situasi serta kondisi di tempat kuliner tersebut yang tampak sepi pengunjung. Sontak saja hal ini memantik rasa heran netizen, pasalnya tempat itu nampak sepi, namun belum ada setahun dibuka. Kepemilikan Nusantara dikilik. Siapa pemilik Nusantara Hebat? Menurut suara.com ini disebut di sini adalah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina berkolaborasi bersama GK Hebat, sebuah perusahaan yang dirintis oleh Kaisang Pangarep ya. Jadi kalau GK Hebat nih, kalau menurut saya G-nya nih Gibran, K-nya nih Kaisang ya. Jadi dia buat perusahaan bersama, dan mitranya yang pertama Antoni Paradiptia hanya dimiliki Raffi Ahmad dan Nagita yang berkolaborasi dengan Kaisang. Rupanya bisnis kuliner ini juga melibatkan Sinarmas, pengembang BSD dalam pembentukannya, dibilang di sini ya teman-teman ya. Jadi ada tenan 122 buah dan bisa mencapai 2.000 orang di sini berada di area kuliner. Tapi di situ tadi sudah saya kunjungin ya, video itu sepi teman-teman, sepi, satu pun nggak ada ya, kecuali saya tadi situ karena saya mau ngecek situasi, makanya daripada repot-repot saya makan di situ. Tapi selain saya tadi itu
kagak ada sama sekali yang makan di situ. Saya udah keliling-keliling ya. Yang duduk itu cuma malah karyawan-karyawannya duduk di meja dan kursi tamu sebenarnya. Jadi kita lihat bagaimana, kenapa sih ya bisnisnya itu bisa anjlok atau bisa turun. Pertama, kalau kita lihat dan amati, bisnis Kaisang Pangarep ini fokusnya di kuliner, teman-teman ya. Padahal kita tahu yang namanya kuliner itu dia harus cari sebenarnya makanan yang memang diminati oleh banyak orang. Kalau keripik kayak gitu kan jarang itu orang makanan ringan seperti itu mereka harusnya masukin ke toko-toko, teman-teman ya. Jadi banyak sebenarnya bisnis-bisnis lain yang saya lihat punya Kaisang, seperti contohnya waktu itu keripik pisang sang Kaisang di situ kan. Ya juga kalau saya lihat ya, tadinya di Supermall ada, sekarang Supermall udah nggak ada itu saya lihat outlet-outletnya. Jadi kita lihat kenapa ini ya teman-teman ya. Pertama, bisnis makanan ini adalah bisnis yang susah untuk ditembus. Ya, karena lidah orang berbeda. Kadang dia lihat situ, oh enak. Kalau enak sekalipun, besok ada orang lain yang cicipin, bisa aja dia merasa nggak enak, nggak suka. Karena selera orang berbeda di situ. Ya, mencari makanan yang kira-kira disukai oleh banyak orang itu nggak begitu gampang, teman-teman. Ya, jadi dia harusnya tahu dulu pangsa pasarnya di mana dan kenapa di sini ya. Saya lihat Trans Nusantara kenapa sepi? Tempatnya jauh teman-teman. BSD-nya tuh bukan BSD pusat kota BSD, tapi BSD-nya BSD pinggiran di sini ya. Terus makanan-makanannya juga kalau kita lihat tempatnya sama sekali nggak nyaman ya, sama sekali tempatnya tuh nggak nyaman. Nggak ada AC teman-teman, nggak ada AC. Jadi panas saya di situ aja nggak bisa lama-lama kepanasan, karena saya ini kan gagal ginjal di sini ya. Jadi ini nggak boleh basah teman-teman, nggak boleh keringetan basah yang nantinya bisa menyebabkan infeksi. Nah, karena harus berada di tempat dingin, sedangkan itu tidak punya AC, alhasil ya kita berasa nggak betah dan pengen cepet-cepet pergi ya. Terus teman-teman, parkirannya juga kecil di sana ya. Dia bisa menampung 2.000 orang, tapi parkiran mobil boro-boro 200 aja nggak ada ya. Dan hal berikutnya yang ketiga yang tadi saya rasakan adalah apa? Mereka itu tidak menerima pembayaran cash ya. Ketika saya beli soto ayam Mambengan, saya mau bayar nggak bisa teman-teman. Jadi mereka hanya terima pembayaran melalui QRIS, cash nggak bisa, kartu kredit nggak bisa ya, hanya pembayaran melalui QRIS. Dan kita tahu ya, orang-orang tradisional itu kebanyakan belum punya QRIS. Saya aja nggak ada teman-teman ya, saya juga salah satu orang yang gaptek. Jadi alhasil orang mau makan di situ nggak bisa bayar, jadi kesel. Dan apa yang terjadi berikutnya? Ya saya males datang ke situ lagi. Ngapain datang ke situ lagi kalau saya tahu bayaran cash nggak terima, pembayaran kartu kredit juga nggak terima teman-teman ya. Jadi otomatis pembayarannya itu harus melalui QRIS, sedangkan saya nggak punya QRIS ya. Dan kita nggak tahu, banyak orang nggak tahu gimana cara memakai QRIS atau sign in untuk QRIS gitu teman-teman ya. Jadi kita lihat mungkin ya Rans itu pengen terlihat canggih, Trans Nusantara hebat ini ya, pengen terlihat canggih bahwa wah mereka sudah masa depan lu, tinggal tap dari handphone pakai QRIS tip gitu kan, kebayar gitu. Tapi Indonesia belum siap untuk itu ya. Mayoritas Indonesia kalau kita periksa itu mungkin lebih dari setengah nggak punya QRIS ya. Mayoritas tuh nggak punya QRIS dan nggak tahu cara pakainya. Jadi alhasil ya mereka sudah kehilangan banyak audiens dari situ ya. Nah disinilah saya lihat teman-teman ya, kenapa saya aja yang seorang lawyer bisa ngerti bisnis, kenapa Kaisang itu kok nggak ngerti ya. Saya kasih tahu, bukan karena dia bodoh, tapi Kaisang ini kekurangan yang namanya financial quotient, kecerdasan keuangan. Jadi kecerdasan manusia itu ada berbagai macam. Ada kecerdasan intelek atau yang namanya IQ, ya, ada kecerdasan emosional yang namanya EQ, emotional quotient. Ada kecerdasan spiritual yang namanya SQ, spiritual quotient, dan ada juga kecerdasan keuangan yang namanya financial quotient, ya. Jadi orang cerdas secara otak atau intelek, ya, belum tentu dia cerdas mengelola keuangan. Karena mengelola keuangan itu butuh hal tersendiri, ya, bagaimana cara membangun bisnis, bagaimana mencari properti, ya, bagaimana melakukan pemasaran, itu diajarin di kecerdasan keuangan. Makanya teman-teman, ya, sekelas anak presiden sekalipun, ini anak presiden loh Kaisang, ya, tapi nggak punya kecerdasan keuangan, kasihan teman-teman. Nah, hal inilah yang menyebabkan banyak politikus-politikus Indonesia, ya, yang menjabat sebagai menteri, menjabat sebagai DPR, legislatif, ya, eksekutif maupun yudikatif, melakukan korupsi. Kenapa? Karena mereka itu cerdas secara intelektual,
mungkin secara emotional quotient juga mereka cerdas, tetapi secara finansial mereka tuh nggak cerdas, teman-teman. Sayang sekali kalau uangnya, saya nggak tahu juga asal usul uangnya dari mana ya. Kalau Kaisang itu cuma sebagai ketua umum sebuah partai dan bisnisnya kiri kanan atas bawah rugi semua, terus dapat uangnya dari mana ya? Nggak ngerti saya di situ ya. Ya mungkin teman-teman bisa menduga-duga lah ya. Hal yang sama dengan Gibran juga saya lihat, bikin martabak lah, bikin usaha apa, akhirnya dia tinggalin, dia masuk ke politikus. Kenapa? Karena dia merasa di bisnis itu dia nggak bisa dapat uang. Awalnya mereka cuma mau jadi pebisnis, punya uang, makan tidur nyenyak, tapi dia lihat bapaknya mungkin ya, dan menggunakan kesempatan yang ada, makanya mau ambil kekuasaan. Sehingga apa, teman-teman? Sehingga bisa cari duit juga di pemerintahan ya. Jadi inilah yang kita ada sekarang, culture di Indonesia itu seperti itu. Mau nggak mau, hukum adalah uang ya. Politik itu ujung-ujungnya uang. Lo mau jadi presiden, lo mau jadi ketua DPR, lo mau jadi anggota DPR, kalau nggak ada duit nggak bisa ya. Hal yang sama semua katakan, termasuk Prabowo juga di salah satu videonya dibilang, kalau ada yang menghadap ke saya sebagai ketum Gerindra mau jadi legislatif, satu yang saya tanya, lo punya duit nggak, katanya. Seperti itu ya. Jadi teman-teman, ini sudah merupakan rahasia umum ya. Orang kaya itu punya uang, bisa beli kekuasaan dan bisa beli hukum, teman-teman ya. Jadi bagi kalian semua yang masih miskin ya, segeralah tobat ya. Dan apa maksudnya tobat? Ya udah, jangan masuk ke politik untuk cari duit, negara ini makin hancur. Terus apa yang harus dilakukan, Pak Alvin? Yang harus dilakukan adalah pinterin otak kalian, biar otak kalian pinter secara keuangan ya. Oke teman-teman, saran saya kepada masyarakat ya, saya tidak bisa selalu memenangkan, karena hukum itu di Indonesia ini, hukum itu dibeli pakai uang. Jadi ada kadang-kala kita bisa menang, ada kadang-kala kita bisa kalah, teman-teman ya. Tapi kalau saya bisa membantu Anda mendapatkan uang, silakan Anda gunakan uang itu sebaik mungkin ya. Mungkin untuk membantu sesama, untuk bayar pajak biar negara ini makin hebat, dan lain-lain lah yang saudara mau lakukan ya. Syaratnya adalah punya kecerdasan keuangan dulu, nanti dari situ Anda kumpulkan modal, dengan modal yang ada walaupun minimal, disitulah baru bisa mulai tumbuh, teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman, dan salam cerdasku.